Titik P memiliki koordinat min 3, 5, dan min 1. Di oktan berapakah letak titik P di ruang dimensi 3? Nah, kita permisalkan min 3-nya ini sebagai X, dan 5-nya ini sebagai Y, dan min 1-nya ini sebagai Z. Nah, berarti kita mencari X-nya yang bernilai negatif, dan Y-nya yang bernilai positif, dan Z-nya bernilai negatif, yaitu ada di oktan ke-6. Jadi, berada di oktan ke-6 karena oktan tersebut memiliki atau bernilai negatif, positif, dan negatif. Jadi, tanda koordinat titik P min 3, 5, min 1 sesuai dengan oktan ke-6. Soal yang kedua, tentukan koordinat proyeksi ortogonal titik P 7, min 4, 2 pada bidang koordinat X, Y. Nah, jadi kita permisalkan 7-nya ini sebagai X, min 4 sebagai Y, dan 2 sebagai Z. Jadi, proyeksi ke bidang XZ, jadi koordinat Y-nya ini diubah menjadi 0. Y-nya ini berubah menjadi 0 ya teman-teman. Sementara koordinat di X dan Z itu dipertahankan. Jadi, 7 min 4, 2 diproyeksi menjadi 7. Y-nya kita ubah menjadi 0, jadi 0, dan 2. Jadi, X dengan Z-nya tetap ya teman-teman. Soal yang ketiga, sebuah gedung perkantoran menggunakan sistem koordinat 3D atau 3 dimensi. Sumbu X itu ke kanan, dan sumbu Y itu ke depan, dan sumbu Z itu ke lantai per meter. Petugas pertama berada di titik A, 5, 2, dan 12 berada di lantai 12. Petugas B atau petugas yang kedua berada di titik min 3, 6, dan 4 berada di lantai 4. Tentukan jarak lurus atau jarak terpendek antara kedua petugas tersebut. Nah, untuk menentukan jarak lurus antara dua titik di ruang dimensi 3, kita bisa menggunakan rumus jarak Euclidean atau rumus Pythagoras 3 dimensi. Dengan rumus D sama dengan akar Y2 min X1 kuadrat plus Y2 min Y1 kuadrat dan ditambah Z2 min Z1 kuadrat. Langkah pertama kita menentukan titik ya teman-teman. Titik pertama petugas A yaitu titiknya 5, 2, dan 12. Dan titik yang kedua atau yang disebut dengan petugas B, titiknya X2, Y2, dan Z2 berada di titik min 3, 6, dan 4. Langkah kedua, kita hitung selisih koordinat setiap. Langkah kedua, kita hitung selisih kuadrat setiap koordinat. Kita hitung yang pertama selisih kuadrat Z. Jadi rumusnya X2 dikurangi dengan X1. Yaitu X2-nya berada di ini ya teman-teman. Min 3 dikurangi X1-nya yaitu 5 kuadrat. Jadi min 3 dikurangi 5 sama dengan min 8 kuadrat. Nah, 8 kuadrat itu sama dengan 64. Selanjutnya, selisih kuadrat Y, yaitu nilai Y2 dikurangi Y1 kuadrat. Y2 berada di titik ke-6.
dan Y1-nya berada di titik kedua. Jadi 6 dikurangi 2 sama dengan 4. 4 kuadrat. Sama dengan 4 kuadrat yaitu 16. Selanjutnya kita mencari selisih kuadrat Z. Kuadrat Z-nya yaitu Z2 dikurang Z1. Sama dengan Z2-nya kan 4 dan Z1-nya 12. Jadi 4 dikurangi 12 sama dengan min 8 kuadrat. Min 8 kuadrat itu sama dengan 64. Langkah ketiga, jumlahkan hasil kuadrat selisih dari ketiga koordinat X, Y, dan Z. Lalu diakarkan. Jadi DAB sama dengan akar X-nya 64 dan Y-nya 16 dan Z-nya 64. Jadi kita tambahkan 64 ditambah 16 ditambah 64 sama dengan akar 144. Jadi DAB sama dengan 12. Jadi jarak lurus terpendek antara petugas A dan B adalah 12 meter. Soal keempat, sebuah drone observasi berada di posisi awal A yaitu 5, 1, 10 satuan dalam meter. Drone tersebut ditugaskan untuk menyelesaikan target utama di posisi T, min 3, 7, dan 4. Dan hitunglah jarak terpendek yang harus ditempuh drone untuk terbang langsung dari titik A ke titik T, atau disebut dengan AT. Yang ke B, drone memilih rute alternatif dengan mendarat sebentar di titik perantara M, yaitu perantara M-nya 1, 4, dan 10. Berapakah total jarak yang ditempuh drone AM plus MT? Kita selesaikan yang bagian A, jarak langsung terhadap AT terlebih dahulu ya teman-teman. Gunakan rumus jarak antara dua titik di ruang dimensi 3 dengan rumus D sama dengan akar X2 min Y1 kuadrat plus Y2 min Y1 kuadrat plus Z2 min Z1 kuadrat. Hitung jarak dari A 5, 1, 10 ke T-nya yaitu min 3, 7, dan 4. Nah, kita permisalkan 5 ini sebagai X1, satunya sebagai Y1, dan 10-nya sebagai Z1. Dan titik T-nya min 3 sebagai X2, 7-nya sebagai Y2, dan 4-nya sebagai Z2. Langsung saja kita masukkan ke dalam rumus AT sama dengan akar X2-nya yaitu min 3, X1-nya yaitu 5, min plus Y2-nya 7, dan Y1-nya 1, plus Z2-nya 4, dan Z1-nya yaitu 10. Jadi, min 3 dikurangi 5 kuadrat sama dengan min 8 kuadrat. 7 dikurang 1 sama dengan 6 kuadrat. 4 dikurang 10 sama dengan min 6 kuadrat. Min 8 kuadrat hasilnya 64. 6 kuadrat hasilnya 36. Dan min 6 kuadrat hasilnya 36. Jadi AT sama dengan akar 136. Bisa kita sederhanakan AT 4 dikali 34 sama dengan 2 akar 34 meter. Yang ke B, kita hitung total jarak rute alternatif dari AM plus MT. Langkah pertama, hitung jarak AM dari A ke M. Nah, kita permisalkan terlebih dahulu. A-nya kan 5, 1, 10. 5 sebagai X1,
1 sebagai Y1 dan 10 sebagai Z1. M-nya 1, 4, 10. 1 sebagai X2, 4 sebagai Y2, dan 10 sebagai Z2. Kita masukkan X2-nya yaitu 1 dikurangi X1 yaitu 5 plus Y2-nya 4 dan Y1-nya 1 plus Z2-nya 10 dikurang Z1. Z1-nya juga 10. Jadi kita kurangkan 1 dikurang 5 yaitu min 4 kuadrat plus 4 dikurang 1, 3 kuadrat plus 10 dikurang 10, 0. Jadi 0 kuadrat. Jadi 4 kuadrat hasilnya 16, 3 kuadrat hasilnya 9, dan 0 kuadrat 0. Jadi 16 ditambah 9 sama dengan akar 25. Jadi AM sama dengan 5 meter. Selanjutnya kita mencari jarak antara dari M ke T. Sama saja rumusnya dengan langkah yang pertama ya teman-teman. Jadi kita permisalkan, kita masukkan MT-nya sama dengan X2, X2-nya min 3, dan X1-nya yaitu 1, plus Y2-nya 7, dan Y1-nya 4, plus Z2-nya 4, dan Z1-nya 10. Jadi kita akarkan, kita kurangkan menjadi min 3 dikurang 1 sama dengan min 4, plus 7 dikurang 4 sama dengan 3 kuadrat, 4 dikurang 10 sama dengan min 6 kuadrat. Min 4 kuadrat yaitu 16, 3 kuadrat hasilnya 9, plus 6 kuadrat hasilnya 36. Jadi jika kita tambahkan, kita jumlahkan, MT-nya sama dengan 61 meter. Langkah ketiga, kita hitung total jarak antara AM plus MT, yaitu AM-nya 5 meter, MT-nya 61 meter, akar 61 meter. Jadi bisa kita perkirakan 5 plus 61 meter bisa kita perkirakan menjadi 7,81. Jika kita jumlahkan hasilnya 12,81 meter. Soal yang kelima, 2 menara pengawas, menara alfa dan menara beta, berdiri di area konstruksi. Posisi puncak kedua menara dicatat dalam sistem koordinat Kartesius 3 dimensi dalam meter. Puncak menara alfa berada di koordinat A 10, 15, dan 50. Dan puncak menara beta berada di koordinat B 14, 3, dan 47. Nah, tentukan jarak lurus, jarak pandang antara puncak menara alfa dan menara beta. Untuk menghitung jarak lurus antara dua titik, kita permisalkan nilai A sebagai X1, Y1, dan Z1, dan nilai B kita permisalkan sebagai X2, Y2, dan Z2 di ruang dimensi 3. Kita menggunakan rumus jarak Euclidean atau jarak Pythagoras atau rumus Pythagoras dengan rumus D sama dengan akar X2 min X1 kuadrat plus Y2 min Y1 kuadrat plus Z2 min Z1 kuadrat. Langkah yang pertama, kita tentukan koordinat. Nah, di sini sudah saya permisalkan titik A, X1-nya 10, Y1-nya 15, dan Z1-nya 50. Di titik ke B, sudah saya permisalkan juga
X2-nya 14, Y2-nya 3, dan Z2-nya 47. Langkah yang kedua, hitung selisih kuadrat setiap koordinat. Yang pertama, kita hitung selisih X dengan rumus X2 min X1 kuadrat. X2-nya 14, X1-nya 10 kuadrat. Jadi 14 min 10 kuadrat sama dengan 4 kuadrat. 4 kuadrat sama dengan 16. Selisih yang kedua yaitu kita mencari selisih Y. Dengan rumus Y2 min Y1 kuadrat. Y2-nya 3, Y1-nya 15. Jadi 3 dikurang 15 sama dengan min 12 kuadrat. Min 12 kuadrat yaitu 144. Selisih yang ketiga yaitu selisih Z dengan rumus Z2 min Z1 kuadrat. Z2-nya 47 dan Z1-nya 50. Jadi 47 dikurang 50 kuadrat sama dengan min 3 kuadrat. Min 3 kuadrat sama dengan hasilnya 9. Langkah yang ketiga, jumlahkan hasil selisih kuadrat di langkah kedua, yaitu selisih dari X, Y, dan Z. Kemudian hitung akar kuadratnya. Jadi nilai DAB sama dengan 16 ditambah 144 ditambah 9. Hasilnya yaitu akar 169. Akar dari 169 yaitu 13. Jadi, jarak lurus, jarak pandang antara puncak menara alfa dan menara beta adalah 13 meter. Soal yang keenam, ubah koordinat tabung titik 7 pi per 3, 5 ke dalam koordinat kartesius. Penyelesaiannya, kita menggunakan rumus konversi. Kita misalkan X itu sebagai R cos theta, Y sama dengan R sin theta, dan Z-nya tetap Z. Kita substitusikan nilai R sebagai 7, theta-nya pi per 3, dan Z-nya 5. Kita masukkan nilai X-nya, yaitu berarti kan tadi R-nya 7, kita masukkan 7 cos theta-nya tadi kan pi per 3. Jadi sama dengan 7 dikali 1 per 2 sama dengan 7 per 2. Nilai Y-nya kita masukkan R sin theta. R-nya kan tadi 7 dan sin theta-nya pi per 3. Jadi sama dengan 7 dikali akar 3 per 2. Jadi sama dengan 7 akar 3 per 2. Dan Z-nya tetap 5. Jadi koordinat kartesiusnya adalah kita masukkan saja nilai X, Y, Z-nya ini ya teman-teman. Jadi hasil nilai X-nya yaitu 7 per 2 per nilai Y-nya 7 akar 3 per 2 dan nilai Z-nya 5. Soal yang ketujuh, diberikan bidang 4X plus 2Y plus 8Z sama dengan 16. Tentukan titik potong bidang dengan ketiga sumbu koordinat tersebut. Penyelesaian. Untuk menentukan titik potong, kita atur nilai dua variabel lainnya menjadi 0 pada setiap sumbu. Jadi, titik potong sumbu X nilainya tidak berubah dan nilai Y dan Z kita atur sebagai 0 karena di sini kita mencari titik potong dari sumbu X. Jadi, 4X dan
4x plus 2, ini y-nya kita atur sebagai 0, jadi 2 kali 0 plus z-nya juga kita atur sebagai 0, jadi 8 kali 0 sama dengan 16. 4x sama dengan 16. Jadi 16 kali 4, 16 dibagi 4 sama dengan 4. Jadi x-nya sama dengan 4. Jadi titik potong sumbu x yaitu 4,0,0. Titik yang ke B, titik potong sumbu y. Jadi nilainya y-nya tetap dan x dan z-nya kita atur sebagai 0. Jadi 4 kali 0 plus 2y tetap ya teman-teman, karena yang dicari titik potong sumbu y. Dan z-nya 8 kali 0 sama dengan 16. Jadi 2y sama dengan 16. 16 dibagi 2 sama dengan 8. Jadi titik potong sumbu y sama dengan 0, 8, 0. Yang selanjutnya kita mencari titik potong sumbu z. Z-nya tetap jadi 8z dan x dan y-nya menjadi 0. Jadi 4 kali 0, 8 kali 0 plus 8z sama dengan 16. Jadi 8z turun karena 4 kali 0 plus 2 kali 0 kan hasilnya 0 ya teman-teman. Jadi yang turun atau yang tersisa hanya 8z sama dengan 16. 16 dibagi 8 sama dengan 2. Jadi titik potong di sumbu z sama dengan 0, 0, 2. Jadi titik potong titik potong x, y, z sama dengan 4,8,2. Soal yang ke-8 sama saja dengan soal yang ke-7 ya teman-teman. Diberikan bidang 3x min 5y plus 10z sama dengan 30. Tentukan titik potong bidang dengan ketiga sumbu koordinat. Yang pertama kita mencari titik potong sumbu x. Nilai x-nya tetap dan nilai y dan z-nya 0. Jadi 3x min 5 kali 0 plus 10 kali 0 sama dengan 30. X 3-nya turun sama dengan 30. 30 dibagi 3 sama dengan 10. Jadi x sama dengan 10. Jadi titik potong sumbu x sama dengan 10,0,0. Yang ke B, titik potong sumbu y. Nilai y-nya tetap dan nilai x dan z-nya kita atur sebagai 0. Jadi 3 kali 0 min 5y plus 10 kali 0 sama dengan 30. Jadi min 5y sama dengan 30. 30 dibagi min 5 sama dengan min 6. Jadi titik potong sumbu y sama dengan 0, min 6,0. Selanjutnya kita mencari titik potong sumbu z. Atur x sama dengan 0 dan y sama dengan 0. Jadi x-nya 3 kali 0 min y-nya 5 kali 0 plus 10z sama dengan 30. 10z-nya turun sama dengan 30. 30 dibagi 10 sama dengan 3. Jadi titik potong sumbu z sama dengan 0,0,3. Jadi titik potong sumbu x, y, z sama dengan 10, 6, min 6, dan 3. Soal yang ke-9, ubahlah persamaan berikut ke dalam normal Hesse. 4x min 2y plus z plus 16 sama dengan 0. Penyelesaian, misalkan A-nya 4, B-nya min 2, dan C-nya sama dengan 1.
dengan menggunakan rumus lambda sama dengan 1 per akar A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat. Langsung saja kita masukkan lambda sama dengan 1 per A kuadrat, yaitu 4 kuadrat, plus B kuadrat, B-nya min 2, jadi min 2 kuadrat, plus C kuadrat. C kuadratnya yaitu berarti 1 kuadrat. Jadi lambda sama dengan 1, 4 akar 2 yaitu 16, min 2 akar 2 yaitu 4, 1 akar 2 yaitu 1. Jadi sama dengan lambdanya 1 per akar 21 dengan D besar dari sama dengan 0, positif. Jadi kita ubah ke normal Hc-nya. Jadi 4 per akar 21 sebagai nilai A min 2 per akar 21 Y sebagai nilai B plus 1 per akar 21 Z sebagai C plus 16 per akar 21 ini sebagai D sama dengan 0. Soal yang ke-10, tentukan kosinus arah dari bidang 2x min 3y plus 6z plus 12 sama dengan 0. Penyelesaian bentuk umum persamaan bidang yaitu AX plus BY plus CZ plus D sama dengan 0. Maka kita permisalkan A-nya ini sebagai 2, B-nya min 3, C-nya 6, dan D-nya 12. Langsung saja kita masukkan ke rumus kosinus arah. Kita mencari yang pertama cos alfa sama dengan A per akar A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat. A-nya kan 2, jadi kita masukkan 2 per A kuadratnya 2 kuadrat plus B kuadratnya min 3 kuadrat, C-nya 6 kuadrat sama dengan 2 per akar 2 kuadrat kan 4, min 3 kuadrat 9, 6 kuadrat 36. Jadi kita jumlahkan 2 per akar 49. Kita sederhanakan menjadi 2 per 7. Akar 49 sama dengan 7. Selanjutnya mencari cos beta dengan rumus B sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat. B-nya kan tadi min 3 per akar 2 kuadrat plus min 3 kuadrat plus 6 kuadrat sama dengan min 3 per akar 4 plus 9 plus 36. Jadi sama dengan min 3 akar 49. Jadi sama dengan min 3 akar dari 49 kan 7. Jadi min 3 akar 7. Selanjutnya kita mencari cos gamma sama dengan rumusnya C akar A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat. Jadi C-nya kan tadi 6, kita masukkan 6 per akar 2 kuadrat plus min 3 kuadrat plus 6 kuadrat. Itu sama dengan 6 per akar 4 ditambah 9 ditambah 36. Jadi 6 per akar 49. Jadi hasilnya 6 per 7. Akar 49 7. Jadi 6 per 7. Selanjutnya kita mencari kosinus arah P dengan rumus min D per akar A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat. Karena di sini rumusnya min D,
Jadi kita ikuti juga 12-nya menjadi min. Jadi min 12 akar 2 kuadrat plus min 3 kuadrat plus 6 kuadrat sama dengan min 12 berakar 4 ditambah 9 ditambah 36 sama dengan min 12 akar 49. Jadi sama dengan min 12 akar 7.